Halo nakama, kembali lagi di channel Queen Anime. Pada video kali ini admin masih membahas mengenai pahlawan legendaris Garp. Karakter yang sedang hangat diperbincangkan mengenai nasibnya, apakah ia masih hidup atau sudah tewas di tangan kelompok bajak laut Kurohige. Di video pembahasan sebelumnya admin mengatakan bahwa Garp masih hidup alias kemungkinan ia akan dijadikan sandera oleh bajak laut Kurohige. Dari kejadian tersebut, admin teringat sosok S. Apakah seorang Garp akan menimbulkan peperangan baru? Mari kita simak ke pembahasannya. 1. Garp pemicu perang besar selanjutnya. Dengan keberadaan nasib Garp yang belum dipastikan apakah masih hidup atau sudah mati, dan pada video pembahasan sebelumnya admin katakan bahwa Garp masih hidup alias ia akan menjadi sandera oleh bajak laut Kurohige. Insiden kekalahan Garp sedikit mengingatkan admin pada kekalahan S oleh Kurohige. Apakah dengan tertangkapnya Garp akan memicu perang besar selanjutnya? Hal ini sangat menarik untuk dibahas mengingat dalam kurun 5 tahun lagi harapan Oda Sensei One Piece akan tamat. Dalam hal ini admin katakan bahwa jika perang yang terjadi bukan perang puncak yang melibatkan semua orang atau yang ditakutkan oleh Angkatan Laut jika One Piece ditemukan. Akan tetapi perang atau misi penyelamatan Garp dari bajak laut Kurohige. Entah itu antar Angkatan Laut, tim SWORD dengan bajak laut Kurohige, atau terdapat peran bajak laut seperti Luffy, jika ia mengetahui bahwa sang kakek telah kalah dan ditangkap oleh Kurohige, apalagi Luffy memiliki dendam terhadap Kurohige karena telah menangkap S. Mari kita ingat kembali ketika S kalah melawan Kurohige pada saat saga Water 7. Pada saat itu berita kekalahan S belum sampai ke Luffy hingga berjalannya arc demi arc melewati satu saga yaitu saga Trailer Bark. Kemudian berita eksekusi S sampai pada Luffy pada saga Summit War. Saga sendiri merupakan kumpulan beberapa arc yang saling berkesinambungan. Dalam cerita One Piece, plot cerita biasanya dibuat Oda Sensei dengan cara berulang. Kemungkinan kekalahan pahlawan legendaris Garp akan menjadi pemicu perang yang cukup besar. Kemungkinan besar juga jika berita Garp telah ditangkap atau Garp telah mati. Maka perang yang akan terjadi juga akan cukup menyebar ke arah pasukan revolusioner. Tentu saja anak kandung dari Garp, Monkey D. Dragon sang revolusioner tidak akan berdiam diri ketika sang ayah telah ditangkap atau mati di tangan bajak laut Kurohige. Apalagi pasukan revolusioner juga beberapa kali bentrok dengan bajak laut Kurohige. Terakhir kali markas pasukan revolusioner diserang oleh bajak laut Kurohige. Beruntung Dragon telah mengantisipasi dan memindahkan markasnya ke pulau kerajaan Kamabaka. Jika perang ini terjadi maka akan melewati satu saga. Kemungkinan saga yang akan dilewati ialah saga Elbaf. Saga yang paling dekat kemungkinan ialah Elbaf. Pulau Elbaf sudah disinggung sejak lama di One Piece, terutama Luffy dan kawan-kawan ingin pergi mengunjungi Pulau Elbaf di kemudian hari. Pada beberapa chapter sekarang setelah pergi dari kerajaan Wano, Pulau Elbaf disinggung kembali. Dan orang yang berada di dekat Pulau Elbaf ialah Eustace Captain Kidd. Sayangnya ia harus kalah dengan cepat oleh Yonkou Shanks. Besar kemungkinan setelah Pulau Elbaf, berita kekalahan Garp akan menyebar dan sampai kepada Luffy seperti insiden kekalahan Ace oleh Kurohige. Dan hal ini akan berkesinambungan dengan perang puncak, tentang harta karun One Piece, di mana Luffy masih kurang satu batu Road Poneglyph, dan di antara Yonkou Shanks dan Kurohige mereka memilikinya. Dua orang yang akan terlibat dalam perang. SWORD. Pasukan yang akan terlibat di garda terdepan tentunya berasal dari pihak anggota SWORD, lebih tepatnya tim yang Garp bawa saat menyerang ke Pulau Hachinosu. Tim ini didominasi oleh pasukan SWORD. Istilah SWORD adalah anggota yang secara resmi telah mengundurkan diri dari struktur anggota Angkatan Laut yang sebenarnya, tetapi masih beroperasi atas nama Angkatan Laut. Suka tidak suka misi penyelamatan pada Garp akan dilakukan. Garp merupakan orang yang sangat dihormati di Angkatan Laut. Terutama pasukan SWORD, mereka nampaknya memiliki rasa hormat kepada Garp, karena misi penyelamatan Koby yang dipimpin oleh Garp membawa banyak pasukan dari SWORD. Pasukan revolusioner. Agak kurang yakin jika pasukan revolusioner juga akan terlibat dalam penyelamatan Garp. Melihat bahwa Dragon terlihat acuh ketika melihat anaknya Luffy dalam keadaan bahaya. Terakhir ia turun langsung membantu Luffy di Lugoe Town saat Luffy kewalahan melawan Smoker. Meskipun begitu, admin percaya bahwa Dragon juga memiliki andil ketika peristiwa di Sabaody. Saat para generasi terburuk sangat mustahil menang melawan Kizaru dan Angkatan Laut yang mengepung mereka.
Saat Kuma menerbangkan para anggota topi jerami ke tempat-tempat yang jauh dengan tujuan yang terlihat direncanakan dengan dibuktikan mereka berada bukan di sembarang tempat. Selain Dragon sebagai anaknya, Sabo juga memiliki hubungan dengan Garp, meski mereka terlihat kurang akrab, akan tetapi Garp yang sudah mengetahui bahwa mereka telah berikrar sebagai saudara Garp tetap menganggap Sabo juga bagian dari cucunya. Apalagi kakek dari saudara laki-lakinya yang tersisa dan ayah dari pemimpinnya sedang dalam keadaan bahaya, kemungkinan Sabo akan mencari informasi mengenai keberadaan Garp, seperti ia menyusup ke dalam Marijoa. Bajak Laut Topi Jerami. Tentu saja bajak laut topi jerami akan andil dalam penyelamatan jika Luffy mendengar kabar bahwa Garp telah kalah dan ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Meski bagaimanapun Garp tetap kakek dari Luffy. Meski hubungan dan ideologi mereka berbeda, Luffy tetap akan menyelamatkan kakeknya sama halnya ia coba menyelamatkan Ace. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya mengenai kekalahan Garp sebagai pemicu awal perang yang akan terjadi selanjutnya dengan melibatkan berbagai elemen seperti pasukan Sword, Angkatan Laut, pasukan revolusioner dan bajak laut topi jerami. Sekian dan terima kasih.